Hai hai Sobat Bakti, selamat berjumpa kembali di episode yang ketiga nih. Luar biasa, kita kedatangan tamu yang istimewa. Mereka adalah ketua dan wakil ketua terpilih yang kebetulan tanggal berapa kemarin pemilihan? 21 22 November pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua di SMA Presta Bargoni. Alhamdulillah berjalan lancar. Sebelum kita membahas beberapa yang berat nih, kita yang ringan-ringan dulu ya. Perjalanan ya cukup panjang, 1 tahun masa bakti. Waktu itu kalian masih kelas 10 ya. Dan Bapak lihat kalau Dede ini sebelumnya pernah mencalonkan sebagai ketua atau wakil? Sebagai wakil ketua. Dulu ketuanya siapa? Ketuanya waktu itu Shalom. Salum yang jadi ketua, wakilnya adalah Dede. Nah, alhamdulillah untuk periode tahun ini Dede mencalonkan sebagai ketua. Nah, dan wakilnya adalah dia. Saya bertanya di awal dulu ya, sebelum ke pembahasan program, kemudian persiapan, awal mulanya waktu itu ingin masuk ke OSIS. Langkah pertama yang dilakukan waktu itu apa sih? Waktu pertama Dede ingin masuk OSIS mah cuman coba-coba aja, Coba. kayak kenaonan wae sih di OSIS teh, cigan rame. Padahal sebenarnya kan emang sibuk pisan, padat jadwal. Terus ya kan sebenarnya ada teman yang mau sama Dede teh, ayo masuk OSIS, ya ayo sampai daftar, sampai diwawancara bareng-bareng gitu. Pas di tahap akhir untuk penentuan masuk OSIS atau enggaknya, nah Dede aja yang masuk teh. Nah teman Dede nggak masuk gitu aja. Oh, ternyata yang teman itu nggak masuk seleksi. Iya. Oh, maksud saya seleksi dulu tapi nggak lolos. Nggak lolos. Inisial A. Adam. Nah, terus setelah itu gimana? Kayak pas kan ada sesi dipisah ruangan Pak. Kan ada yang ruangan nggak lolos, sama ada yang ruangan yang lolos OSIS. Iya. Kan dipisahin tuh. Nah jadi masuk yang ruangan yang lolos OSIS. Pas dipisahkan kita nggak tahu ya, atau Dede udah tahu ini ruangan yang lolos, ini ruangan yang tidak? Udah tahu belum? Feeling Dede tuh udah ya kayaknya Pak. Cuman mal mungkin gitu. Nah terus saya disuruh pindahkan sama pembina OSISnya. Pindah. Nah nggak tahunya di situ teh kan dilolosin masuk OSIS. Nah di situ teh ada kayak dimarahin sama tes mental mungkin ya, tes mental kayak marane sih naonan dikasih OSIS carape gitu. Nah kayak gitu sih Pak. Nah waktu itu sudah kenal nggak sama Tiara? Belum kayaknya. Belum. Nah kemudian sekarang dipisah gitu ya, antara yang lolos dan yang tidak. Kemudian diumumkan bahwa Dede dan teman-teman di ruangan tersebut lolos. Perasaan Dede gimana? Perasaannya kayak ya deg-deg aja. Kayak gak expect gitu Pak. Kayak gak expect. Nah abi bet lolos gitu. Padahal kan ya tadinya cuma mau coba-coba aja, tapi karena lolos ya alhamdulillah. Semoga berjalan ke depannya menjadi lebih baik. Nah, setelah lolos, kemudian apa ya namanya, tantangan terberat atau kesan-kesan yang sampai sekarang tidak lupa nih? Apa? Paling jadi yang kayak mencalonkan sebagai jadi wakil ketua OSIS sama ketua OSIS, terus ya pernah dimarahin, terus waktu pertama kali masuk langsung jadi koordinator acara, sama kayak ya banyak pengalaman. Terus
dimarahin sama kakak senior. Paling itu sih Pak dari itu aja. Sekarang ke Tiara nih. Uniknya Tiara ini nggak punya kepanjangan. Tiara aja. Kalau Dede Ridwan kan Dede dan Ridwan. Nah, ke Tiara kalau ditanya kepanjangannya apa, Tiara kepanjangan apa? Tiara. Jadi panjang. Gitu. Tiara. Nah, apa yang namanya ya? Pengalamannya, kesan-kesannya sama atau memang berbeda nih? Atau mungkin motivasi dulu waktu mau masuk ke OSIS, Tiara apa? Kalau aku sendiri mah motivasi masuk OSIS pengen nyari kesibukan doang sebenarnya. Nanti sebentar nih. Berarti Tiara mah banyak waktu luang ya, Deh ya? Kayaknya Pak. banyak waktu luang karena dia mencari Kesibukan. biasa. Terus mencari kesibukan terus gimana? Iseng-iseng berhadiah juga. Iseng-iseng berhadiah. Terus iseng-iseng berhadiah. Terus ternyata dapatlah hadiahnya, dapatlah kesibukannya. Sibuk banget. Hadiahnya apa tuh? Tadi kan iseng-iseng berhadiah. Oh, ternyata capek sampai orang lain mungkin siswa-siswa biasa itu berkeringat, mengeluarkan keringat. Kalau kalian mungkin mengeluarkan darah sampai titik penghabisan mungkin ya. Gitu. Ya karena apa? Karena mungkin mau tidak mau kalian itu menjadi kaki tangan kepercayaan dari sebuah program yang dipegang oleh kesiswaan mungkin Tiara seperti itu. Nah, sebelum membicarakan tentang ketua dan wakil ketua nih, berarti kan ada 1 tahun yang menurut kalian itu ditempa, kemudian melewati beberapa kegiatan dari mulai PHBN ya, memperingati Hari Besar Nasional tuh, kemudian Porseni, kemudian ada ADKS, MPLS. Nah dari sekian yang Bapak sebutkan atau mungkin yang tidak Bapak sebutkan, ada pengalaman yang menurut kalian gak enak nih? Tiara dulu lah. Tiara dulu. Gak enak nih mungkin, saya jadi najim jadi nukil, najim bagian ini sih saya tetap bisa nukil teh gitu. Pernah nggak? Pernah. Waktu kegiatan apa tuh? Kegiatan Hardiknas. Hardiknas. Kebetulan Tiara sebagai Koordinator nyanyi bukan nyanyi. apa? Yang grup tuh apa tuh? Vokal grup. Vokal grup. Apa tuh yang masih teringat? Nukil gitu kan? Kayak apa? Pokoknya waktu itu tuh berapa acara gitu. Mendadak banget lah pokoknya. Langsung disuruh jadi koordinator bikin peraturan, bikin kriteria penilaian, bla bla bla. Langsung kayak ngedadak banget lah pokoknya. Dan kamu nggak bisa nolak? Gak bisa karena OSIS itu di sini ibaratnya adalah sebagai orang yang siap pakai. Ya, siap pakai, terus berani bertindak, berani bertanggung jawab, apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Dan alhamdulillah tapi dengan pengalaman tersebut, ternyata seperti ini kan maksud itu ya. Nah, kalau Dede ingat benar nih waktu itu teh rada luas nih. Pernah jadi ketua pelaksana nih? Belum. Koordinator ya palingnya. Koordinator apa? Koordinator stand up. Oh iya, Stand up komedi. Yang waktu itu dengan waktu itu Porseni ya? Ya, Porseni. Satu. Kedua kayaknya. Nah, Dede ini ternyata dulu pernah jadi koordinator stand up comedy. Stand up comedy. Baru masuk. Dan sama ya, walaupun tidak pelangap-longo tapi tetap gesit. Kalau seingat Bapak pun pernah memarahin ya. Ya, pernah memarahin pas acara. Pas acara. Tebaraleng soalnya ya mereka. Tebaraleng gitu. Tapi alhamdulillah mental mereka itu kuat ya. Alhamdulillah. Walaupun ada yang sampai nangis, ada yang sampai ketawa, ada yang mengurung diri di kamar mandi. Tapi alhamdulillah mereka tidak kehilangan satu anggota tubuh pun. Alhamdulillah. Masih aman teman-teman. Masih aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke sekarang nih.
kemarin kan sudah ditentukan bahwa kalian sebagai pemenang. Dan saya tahu saingan kalian itu berat. Kang Haikal. Wah, Haikal itu luar biasa itu. Diam-diam mencedok. Haikal itu diam-diam tapi menghanyutkan, ya, pria berkacamata. Kalau dia buka kacamatanya jadi Superman ya. Oke. Saingan terberat sudah disebutkan yaitu Haikal dan Shalom. Dua-duanya anak paskibra. Dan Dede sendiri adalah anak paskibra. Luar biasa. Tiara anak siapa? Anak mama? Aktif di ekskul apa sih Tiara itu? Seni musik modern. Seni musik modern. Jadi Dede ini selain di OSIS, dia juga aktif di 2 ekskul. Yang pertama ekskul paskibra sama ekskul musik tradisional. Kalau yang ini di modern. Megang apa tuh di ekskul modern, Tiara? Apanya? Alat musik. Vokal. Megang pintu. Di vokal katanya ya, aduh. Saya sambil deg-degan, megang naon ya, sih mesti megang mic kan, megang apa? Vokal ternyata benar ya. Vokal. Kalau Dede di tradisional dia sebagai waktu itu tuh kan di jadi ketua. Cuman pas sertijabnya Dede gak ada, jadi kayaknya udah tahu sekarang. Kalau belum tahu ya, belum tahu di ekskul. Kalau di bidang keahliannya di bidang apa nih di tradisional? Paling nyanyi sih Pak, sama main alat musik. Alat musik apa yang dikuasai? Yang dikuasai gonang sama kendang. Gonang, kendang sama gong. Biasa kan 3 alat musik ya. 3 alat musik. Walaupun saya tahu dia tuh tidak megang kecrek, nanti tutup nilur, tutup primun gini. Namun di lampu merah. Nah, kemudian ada satu prestasi yang membanggakan, yaitu Dede pernah masuk seleksi paskibra dan alhamdulillah lolos. Waktu itu dari SMA Pustaka Bar Ilmu mengirimkan berapa? Ada 20 orang ya dari pramuka, ada dari paskibra 20 orang lebih. Dan yang diterima itu ada 4 ya, ada 4. Paskibra 3, pramuka 1. Dan salah satunya adalah Dede ini. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada suara. Paskibra ya, alhamdulillah. Kemudian setelah itu masuk ke beberapa seleksi ini. Nah, Bapak nggak tahu nih seleksi pencalonan Pilkaos, apakah langsung ditunjuk atau mencalonkan? Nah, Bapak nggak tahu. Kita tanya nih, gimana Dede dan Tiara? Apakah mencalonkan diri saya sebagai ketua dan wakil atau ditunjuk oleh pembinanya karena pembina percaya bahwa Dede dan Tiara ini bisa? Nah, yang mana nih? Kayaknya mau ditunjuk ya? Ditunjuk kayaknya. Ketika ditunjuk, reaksi Tiara gimana ketika Tiara kamu sebagai wakil, kata pembina teh. Nah, reaksi Tiara gimana? Pingsan, langsung mandi, nyusul, cuci wadah, tuang cimara atau naon? Reaksinya gimana? Gini. Jadi gara-gara teh atul bari jangan sajari gitu, sacurug gara-gara gini. Kok aku begini gitu ya? Kok aku tapi kok bisa aku terpilih gitu ya? Tapi sekali lagi bahwa pembina menunjuk seseorang tidak mungkin di luar penilaian. Pembina pasti tahu kenapa dia nunjuk. Pembina pasti tahu alasannya kenapa menunjuk. Nah, kebetulan pembinanya Bu Ayang yang luar biasa. Nah, sekarang reaksi Dede. Nah, ketika ditunjuk, Dede kamu sebagai ketua nih. Nah, gimana reaksinya? Kalau tiga garus gitu ya, harus beda. Enggak. Gimana? Jadi kan Dede pernah dua kali ditunjuk jadi ketua sama wakil ketua. Kalau yang pertama ditunjuk sama Pak Yayan. Pak Yayan, nanti saya bilang. Sama Pak Yayan ditunjuk sebagai wakil.
sibut abi jadi padahal abi lebih asuh padahal pengalaman gitu. kayak pengalaman Ya, kayak pengalaman kayak naon gitu. Sibut abi gitu. Aku ya sebenarnya berarti mencayakan ke abi. Terus yang kedua nih, beuna jai abi di gitu. Nantut misanes gitu ya. Terus deh bukan nama kacau pisan mbak. Ketia sawobo abi titinya. lebarengit. Lebaran gitu. Jadi tidak bisa tidur bukan karena ditunjuk, banyak nyamuk ya, banyak nyamuk. Tapi luar biasa perjalanan demi perjalanan 1 tahun menjadi OSIS, kemudian sekarang dipercaya menjadi ketua dan wakil ketua, dan bisa dilihat ada ini, lihat ada pin Yes. tersematkan ini ciri khas bahwa mereka wakil dan ketua, kemudian pengurus juga ada yang mewakili. Suatu kebanggaannya. Nah, kemudian setelah terpilih nih Tiara dan Dede, pasti ada program-program nih, ada program unggulan ya, ada program unggulan yang wah ini harus dijalankan karena wah merahkeun lamun saya geus kepilih tapi kita jalankan disebutnya pengkhianat dong nanti. Nah, program unggulan apa deh nih yang terdekat lah, yang terdekat apa yang kami laksanakan? Terdekat Kanusatra. Kanusatra apa? Apa itu? Ayo ulang-ulang apa? Kanusatra. Kanusatra. Ya, Kanusatra. Apa itu Kanusatra? Kanusatra itu kepanjangan singkatan dari Kaulinan Orang Sunda anu tradisional. Oh, luar biasa. Kaulinan di sini di-up kembali ya. Teman-teman bakti program ketua OSIS dan ketua Kaulinan Barudak tradisional. Contohnya naon ieu teh Kang Ade ieu? Contohnya Kaulinan Barudak naon? Kumaha sih? Kaulinan Barudak itu kan ada galah, Galah. terus enggrang, teklen, bakiak, Iya. terus congkat, sasalimpetan, terus sondah, Emang ayeuna teh jadi bahasa Sunda ya. Memang sekarang teh kita sudah kehilangan identitas tentang kesenian tradisional, kaulinan tradisional, bahkan bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda. Padahal orang tuh orang Sunda, ya. Tapi kadang kita nggak mengerti kecap Sunda anu lomak, anu heugeu, anu cek ieu mah biasa-biasa tapi teu apa artina nya gitu. Ayeuna urang jadi sekarang fokus ke kaulinan barudakna. Kaulinan Barudak. Eta bakal aya nanti pasti ada ya. Ya, pasti ada Pak. Setelah itu, Tiara, program apa nih? Ada tadi tentang kaulinan barudak nih. Ada lagi nih. Apa lagi? Gema Raya. Gema Raya. Raya. Apa itu Gema Raya? Gema Raya itu singkatan dari Gemilang Berbahasa Tanpa Berbudaya. Jadi itu teh semacam bulan bahasa lah. Oh iya. Jadi diperingati di bulan bahasa namanya adalah Gema Raya. Apa saja tuh kegiatan-kegiatannya di Gema Raya contohnya? Kayak storytelling, baca puisi, bikin cerpen. Ya. Kayak lomba vokal kayak gitu Pak. Oh ada lagi seperti itu. Ada lagi. Jadi itu program unggulan ya. Ya, program. Selebihnya ada selain dua program Ada satu lagi ya, Apa itu? Aspiration Box. Aspiration Box. Aspiration Box. Apa itu? Kayak meminta pendapat dari siswa melalui MPK ya, dan memakai kotak surat. Tanpa diberi identitas. Ya. Keliling. Nanti kita kumpulin di suatu tempat MPK tersebut. Nah, terus nanti kita kasih saran mau ini mau itu. Nah, terus nanti si MPK itu pilih salah satunya. Nah, kita ambil paling banyak ya. Gitu. Seperti itu. Baik, sahabat bakti, tidak terasa sudah sekitar 3 tahunan kita bicara. Berapa menit operator ini? Ya cukup lah ya. Ya, cukup Pak. Kalau tidak cukup, nanti ada episode selanjutnya yang akan kita kupas tuntas nih, peran mereka berdua di OSIS ya. Cukup sekian untuk episode 3 hari ini. Jangan lupakan kami ya.
Bye. Dadah. Bye. Assalamualaikum.